Kalau kayak gini terlalu nge-zoom nggak, Al? Aman. Aduh, udah saya mulai lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6C akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal penelitian kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 122210115. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ripandi Pertama Pandiangan dengan NIM 122210129. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ditya Kensura dengan NIM 121210086. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riza Tri Rahayu dengan NIM 122210121. Izin memperkenalkan diri, nama saya Johan Siburian dengan NIM 122210117. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juan Azmi Tanjung dengan NIM 122100095. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan ataupun presentasi dari tugas kita ini. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Pak Hermon atas kesempatannya untuk kami bisa mempresentasikan tugas ini sebagai salah satu sebagai pengganti dari ujian akhir semester dari metode penelitian. Nah, kelompok 6C 6C sendiri membahas tentang yang pertama itu judul. Nah, judul yang kami angkat adalah analisis perbandingan karakteristik perkerasan jalan dengan bahan aditif, material rubber dari pohon karet Kecamatan Bohorok terhadap perkerasan jalan konvensional. Kemudian selanjutnya untuk ringkasan dari proposal kami ini. Nah, proposal ini berfokus pada pemanfaatan karet alami dari pohon karet di Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan aditif untuk perkerasan jalan. Nah, mengingat ketahanan perkerasan aspal konvensional yang kerap menghadapi tantangan dalam menghadapi perubahan suhu dan beban lalu lintas yang berat. Nah, upaya untuk menemukan solusi dengan bahan lokal itu sangat penting. Dikutip dari Ashar, Jaya, dan Hasan serta Kadir pada tahun 2016, selain meningkatkan kualitas perkerasan jalan, penelitian juga diharapkan mendukung perekonomian lokal. Terus masuk ke urgensi. Nah, di urgensi sendiri ini, seperti yang kita tahu, harga pasar lokal yang fluktuatif gitu, yang naik turun, serta kebutuhan akan material aspal lebih tahan lama memperkuat urgensi pemanfaatan karet lokal. Nah, pemanfaatan dari bahan lokal ini memberikan kontribusi kepada kemandirian material yang ada di dalam negeri serta peningkatan nilai tambah bagi petani karet di daerah tersebut. Untuk tujuan yaitu tidak lain tidak bukan untuk menguji efektivitas karet lokal sebagai bahan aditif atau bahan tambahan terhadap campuran aspal gitu. Terus metode penelitian yang digunakan, yang pertama itu ada pengambilan sampel, adalah kita dengan mengumpulkan karet dari kecamatan yang spesifik yaitu Kecamatan Bohorok untuk diuji di lab. Terus pengujian labnya itu kita menguji karakteristik karet dalam berbagai bentuk, entah itu dalam bentuk latex, rip smoke sheet atau RSS, dan liquid neutral rubber atau LNR, dan interaksinya dengan bahan aspal. Terus uji mekanisnya itu kita menguji performa aspal modifikasi terhadap ketahanan suhu, beban, serta perubahan atau deformasinya. Kemudian analisis data dan evaluasi kerjanya itu kita membandingkan hasil uji aspal kita yang udah kita modifikasi itu dengan aspal konvensional yang untuk nentu ini efektivitasnya uh, karet lokal ini sebagai bahan aditif. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian C kata kunci, yang dimana di sini yang pertama ada perkerasan jalan, bahan lokal, karet, campuran aspal, dan aspal karet. Kemudian untuk bagian pendahuluan, yang pertama ada D1, latar belakang dan rumusan masalah. Kualitas dan daya tahan perkerasan jalan merupakan faktor penting dalam infrastruktur transportasi. Di Indonesia, sebagian besar perkerasan jalan masih menggunakan aspal konvensional yang memiliki kelemahan dan menghadapi perubahan suhu dan beban lalu lintas berat. Di sisi lain, harga pasar global untuk karet alam mengalami fluktuasi yang mempengaruhi sektor perkebunan karet.
Hal ini memberikan tantangan besar bagi petani karet, terutama di daerah seperti Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang bergantung pada industri ini sebagai sumber penghidupan. Menghadapi tantangan ini, pemanfaatan karet lokal sebagai bahan aditif untuk perkerasan aspal menjadi solusi yang potensial. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan utama. Apakah karet alam dari Kecamatan Bahorok dapat digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kualitas perkerasan jalan? Lalu bagaimana formulasi dan uji kinerja karet ini jika digunakan sebagai modifikasi aspal? Dan dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi karet lokal dalam meningkatkan stabilitas, ketahanan suhu, dan daya tahan aspal terhadap beban lalu lintas. Kemudian untuk yang D2 yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini melibatkan analisis eksperimen dan pengujian kinerja karet lokal sebagai bahan aditif aspal. Prosesnya diawali dengan pengumpulan sampel karet dalam berbagai bentuk seperti ribbed smoke sheet atau RSS, liquid natural rubber atau LNR, dan latex konsentrat. Setiap jenis karet akan diuji karakteristiknya dan dicampurkan dengan aspal untuk menentukan interaksi dan performa modifikasinya. Hasil campuran ini akan diuji untuk mengukur kemampuan aspal dalam menahan suhu ekstrim, deformasi, dan beban lalu lintas berlebih. Langkah pertama melibatkan pengujian sifat-sifat dasar karet lokal dan aspal, serta pembuatan campuran eksperimental. Uji laboratorium selanjutnya akan melibatkan pengujian mekanis untuk mengetahui ketahanan terhadap deformasi dan suhu. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui keefektifan karet lokal dalam meningkatkan kinerja perkerasan jalan. Kemudian untuk yang D3 yaitu State of the Art and kebaruan. Penggunaan karet sebagai bahan aditif pada aspal telah dilakukan dalam berbagai penelitian, terutama di negara-negara produsen karet utama. Namun, kebanyakan penelitian menggunakan bahan impor atau karet olahan industri, sementara penelitian mengenai penggunaan karet lokal sebagai bahan tambahan aspal masih jarang ditemui. Di Indonesia, penelitian yang mengkaji pemanfaatan karet dari daerah spesifik seperti Kecamatan Bahorok di Sumatera Utara belum banyak dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan karet lokal dari Bahorok sebagai alternatif bahan aditif dalam aspal. Eksperimen yang melibatkan berbagai jenis karet seperti RSS, LNR, dan latex konsentrat untuk melihat perbedaan karakteristik dan efektivitasnya. Fokus pada peningkatan kualitas aspal menggunakan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu peta jalan penelitian. Sini tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan. Yang tahap 1, karakterisasi dan formulasi campuran aspal karet. Nah, bulan pertama sampai kedua yaitu studi literatur dan persiapan penelitian. Mempelajari literatur tentang pemanfaatan karet sebagai aditif aspal dan karakteristik karet alam. Menyusun rancangan penelitian, metode, dan persiapan alat serta bahan penelitian. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak penyedia bahan dan alat, termasuk penyediaan sampel karet dari Bahorok. Nah, bulan ketiga sampai 4 itu dilakukan pengumpulan sampel dan pengujian sifat dasar karet. Nah, ada pengambilan sampel karet dari Bahorok dalam bentuk ribbed smoked sheet atau RSS, liquid natural rubber atau LNR, dan latex konsentrat. Pengujian laboratorium terhadap sifat dasar karet seperti elastisitas, titik leleh, dan sifat rheologi. Selanjutnya di bulan ke-5 sampai ke-6 itu dilakukan formulasi campuran aspal karet awal. Pertama dilakukan pengujian komposisi awal campuran aspal dengan berbagai jenis karet. Selanjutnya dilakukan pengujian viskositas, titik leleh, dan kompatibilitas campuran aspal karet. Nah, di bulan 7 sampai ke 8 itu pada tahap pengujian kinerja aspal karet di laboratorium. Dilakukan uji ketahanan terhadap suhu dan deformasi pada campuran awal. Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pengujian untuk menentukan formula campuran yang paling sesuai. Nah, di bulan ke-9 sampai ke-10 itu pada tahap optimalisasi formula campuran aspal karet. Di sini dilakukan
untuk penyempurnaan formulasi campuran berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan pengulangan pengujian pada formula yang sudah diperbaiki. Nah, di bulan 11 sampai 12 pada tahap evaluasi tahap awal dan laporan tahun pertama. Itu mengolah hasil data dari seluruh pengujian, menyusun laporan sementara dan evaluasi hasil karakterisasi serta formulasi campuran aspal karet, menyusun rencana penelitian lanjutan di tahun kedua. Nah, di tahun kedua yaitu pada pengujian kinerja lanjutan dan uji lapangan skala kecil. Nah, di bulan pertama sampai kedua ada review dan persiapan uji lanjutan, evaluasi kembali formulasi campuran dari tahun pertama, persiapan alat dan bahan untuk pengujian skala lanjut. Untuk bulan ketiga sampai 5 itu pengujian skala laboratorium yang lebih lanjut. Pertama itu dilakukan uji ketahanan terhadap deformasi suhu ekstrim dan ketahanan beban pada formula aspal karet yang dihasilkan. Pengujian ketahanan terhadap abrasi, daya lekat, dan daya tahan terhadap kondisi lingkungan. Nah, di bulan ke-6 sampai 7 itu pada tahap penyempurnaan formula berdasarkan uji lanjutan. Nah, yang dilakukan yaitu mengidentifikasi formula terbaik setelah uji ketahanan lanjutan dan optimalisasi formula dengan penyesuaian komposisi bila diperlukan. Nah, di bulan ke-8 sampai 9 itu pada tahap uji lapangan skala kecil. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mempersiapkan lokasi uji lapangan dan pengujian dalam kondisi lingkungan nyata. Selanjutnya pengamatan dan evaluasi performa campuran aspal karet dalam kondisi lalu lintas dan cuaca lokal di Kecamatan Bahorok. Nah, di bulan ke-10 sampai 11 itu analisis evaluasi akhir dan penyusunan laporan. Di sini menganalisa data dari uji lapangan dan membandingkan performa aspal karet dengan aspal konvensional. Nah, untuk metode, isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan pertama diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang dikerjakan selama waktu yang disuruhkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG atau PNG. Tentunya metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya proses, keluaran indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim atau mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Terakhir, penelitian harus sejalan dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk diagram alir pada penelitian ini terdapat pada satu itu ada studi literatur dan persiapan penelitian. Lalu turun yang kedua ada pengumpulan sampel dan pengujian sifat dasar karet. Lalu yang ketiga itu ada formulasi awal campuran aspal karet. Dan lanjutnya keempat yaitu pengujian laboratorium terhadap campuran aspal karet. Pada poin yang kelima itu optimalisasi formula aspal karet. Yang keenam itu uji lapangan skala kecil. Lalu yang ketujuh analisis data dan evaluasi akhir. Dan yang kedelapan itu penyusunan laporan dan publikasi. Pada studi literatur dan persiapan penelitian, pada tahap ini proses pengumpulan referensi dan studi literatur mengenai penggunaan karet sebagai bahan adiktif aspal, khususnya karet alam dalam bentuk rubber smoke sheet RSS dan liquid natural rubber LNR dan latex konsentrat. Itu luarannya tinjauan literatur yang komprehensif dan rancangan penelitian indikator capaian rancangan penelitian selesai dengan persiapan alat dan bahan. Lalu anggota tim utama yaitu peneliti utama dan asisten penelitian. Lalu ada RAB. RAB itu alokasi biaya untuk pengadaan bahan referensi dan alat penelitian. Lalu pada poin kedua itu pengumpulan sampel dan pengujian sifat dasar karet. Ada proses mengambil sampel karet dari Kecamatan Bahorok dan melakukan uji karakteristik dasar di laboratorium. Luarannya data sifat dasar karet lokal dalam bentuk RSS, LNR, dan latex konsentrat. Indikator capaian pengumpulan sampel karet dan data sifat dasar yang relevan. Anggota tim, penelitian utama dan teknisi laboratorium. Dan pada RAB, pengeluaran untuk pengambilan sampel dan pengujian laboratorium awal.
Pada poin yang ketiga itu formulasi awal campuran aspal karet. Pada prosesnya itu mengembangkan formulasi campuran aspal dengan penambahan karet lokal. Beberapa variasi komposisi dibuat untuk menguji pengaruh konsentrasi karet pada kinerja aspal. Pada luarannya, formula campuran aspal karet yang akan diuji. Indikator capaian, formula awal dengan variasi komposisi karet yang siap diuji. Lalu pada anggota tim, yaitu penelitian utama dan tim ahli material. Pada RAB, biaya bahan baku, karet, dan aspal untuk formulasi awal. Jadi selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. 4. Pengujian laboratorium terhadap campuran aspal karet. Proses, melakukan uji ketahanan panas, deformasi, dan daya tahan beban lalu lintas pada campuran aspal karet. Pengujian dilakukan sesuai standar laboratorium untuk mengukur efektivitas formula yang dihasilkan. Luaran, data kinerja campuran aspal karet termasuk ketahanan suhu dan deformasi. Indikator capaian, data pengujian lengkap yang mengukur ketahanan terhadap berbagai kondisi eksternal. Anggota tim, peneliti utama dan teknisi laboratorium. Rancangan anggaran biaya, pengeluaran untuk biaya pengujian laboratorium intensif. 5. Nomor 5, optimalisasi formula aspal karet. Proses, berdasarkan data pengujian awal, formula campuran aspal karet diperbaiki dan diuji ulang untuk mendapatkan komposisi terbaik. Luarannya, formula campuran aspal karet yang dioptimalkan. Indikator capaian, diperolehnya formulasi optimal yang menunjukkan kinerja terbaik. Anggota tim ahli material, teknisi laboratorium. Rancangan anggaran biaya, alokasi biaya untuk pengulangan pengujian laboratorium. Yang keenam, uji lapangan skala kecil. Proses, uji coba formula campuran aspal karet pada jalan percobaan di sekitar Kecamatan Bahorok untuk menilai performa dalam kondisi lingkungan sebenarnya. Luaran, data kinerja lapangan dari campuran aspal karet. Indikator capaian, uji lapangan selesai dengan evaluasi performa yang sesuai kondisi nyata. Anggota tim lapangan, peneliti utama, teknisi uji lapangan. Rancangan anggaran biaya penyediaan dan aplikasi material untuk uji lapangan. Yang ketujuh, analisis data dan evaluasi akhir. Proses menganalisis data dari uji laboratorium dan lapangan serta membandingkannya dengan performa aspal konvensional. Luarannya, laporan hasil analisis performa aspal karet. Indikator capaian, data analisis yang terstruktur, dan rekomendasi formula akhir. Anggota tim, peneliti utama, tim ahli analisis data, rancangan anggaran biaya untuk pengolahan data dan pembuatan laporan. Yang ke-8, penyusunan laporan dan publikasi. Prosesnya, penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil, dan presentasi kepada pihak terkait untuk menginformasikan hasil penelitian dan potensi aplikasi. Luarannya, laporan lengkap, publikasi, dan presentasi hasil. Indikator capaian, laporan diterima, publikasi di jurnal atau konferensi, dan presentasi selesai. Anggota tim, peneliti utama, tim komunikasi ilmiah, rancangan anggaran biaya penyusunan laporan, publikasi, dan penyelenggaraan presentasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk bagian selanjutnya daripada proposal pemanfaatan bahan lokal sebagai bahan aditif ini adalah jadwal penelitian yang kami susun, dan untuk penelitian pada kali ini itu dilaksanakan selama 2 tahun, dan untuk tahun pertama seperti yang kita lihat dalam tabel, pada bulan pertama dan kedua itu yang dilakukan adalah jadwal untuk mempelajari literatur tentang pemanfaatan karet sebagai aditif aspal dan karakteristik karet, menyusun rancangan penelitian, metode dan persiapan alat, melakukan koordinasi dengan pihak penyedia bahan dan alat termasuk penyediaan sampel karet dari Bahorok selaku mitra pada proposal hari ini. Lalu untuk pada bulan ketiga dan keempat itu pengambilan sampel karet dari Bahorok dalam bentuk clip smoke sheet, liquid natural rubber, dan latex konsentrat. Dan pada bulan ketiga keempat juga dilakukan pengujian laboratorium terhadap sifat dasar karet seperti elastisitas, titik, leleh, dan sifat rheologi. Kemudian yang ketiga itu dilakukan pada bulan keempat dan kelima dan keenam
Maksud saya untuk menguji komposisi awal campuran aspal dengan berbagai jenis karet dan juga menguji viskositas, titik leleh dan kompabilitas campuran aspal dan karet. Lalu pada bulan 7 dan 8 itu melakukan uji ketahanan terhadap suhu dan deformasi pada campuran awal aspal karet. Lalu selanjutnya setelah dilakukan uji ketahanan itu dilakukan kembali evaluasi hasil pengujian untuk menentukan formula campuran yang paling sesuai. Lalu pada bulan ke-9 dan ke-10 itu menyempurnakan formasi campuran berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan pengulangan pengujian pada formula yang sudah diperbaiki. Lalu pada bulan ke-11 dan ke-12 pada tahun pertama dilakukan pengolahan hasil data dari seluruh pengujian dan penyusunan laporan sementara dan evaluasi hasil karakterisasi serta formula campuran aspal karet dan menyusun rencana penelitian lanjutan di tahun kedua. Selanjutnya pada tahun kedua, bulan pertama dan bulan kedua kita kegiatannya melakukan evaluasi kembali formula campuran dari tahun yang pertama dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pengujian skala lanjut. Lalu pada bulan ketiga dan keempat itu menguji ketahanan terhadap deformasi, suhu ekstrim dan ketahanan beban pada formula aspal karet yang dihasilkan dan juga menguji ketahanan terhadap abrasi, daya lekat dan daya tahan terhadap kondisi lingkungan. Untuk pada bulan ke-6 dan ke-7 itu mengidentifikasi formula terbaik setelah uji ketahanan lanjutan dan optimalisasi formula dengan penyesuaian komposisi bila diperlukan. Pada bulan ke-9 dan ke-10 di tahun kedua, kita selanjutnya mempersiapkan lokasi uji lapangan dan pengujian dalam lingkungan nyata dan pengamatan dan evaluasi performa campuran aspal karet dalam kondisi lalu lintas dan cuaca lokal di Kecamatan Bahorok. Lalu untuk 3 bulan terakhir yaitu bulan ke-10, 11, dan 12, kita menganalisis data dari uji lapangan dan membandingkan performa aspal karet dengan aspal konvensional untuk menentukan kesimpulan daripada penelitian ini. Dan untuk daftar pustaka yang digunakan pada proposal penelitian kali ini, kita menggunakan jurnal dari berjudul An Overview on Natural Rubber Application for Asphalt Modification yang ditulis oleh Azahar dan juga Kadir pada tahun 2016. Sumbernya dari Google Scholar. Mungkin cukup sekian bagian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Rivaldi yang membuka presentasi pada hari ini. Baik, terima kasih Ripandi dan terima kasih teman-teman semua, Juan, Bang Dito, Johan, dan Riza yang telah mempresentasikan hasil laporan kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita nantinya dalam menyusun laporan ke depannya. Dan terima kasih juga pada Pak Hermon yang udah mengampu mata kuliah metode penelitian selama setengah semester ini. Terima kasih juga atas tugas-tugas yang telah diberikan. Mungkin sampai sini saja presentasi yang saya dan kelompok saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.